Alhamdulillah baik Bu. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching. Apakah Ibu sudah siap? Insya siap Pak. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Heril. Oke, maaf sebelumnya ya Bu, berhubungan dengan tugas saya sebagai officer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin, kira-kira bagaimana perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin ya Pak, ya pasti saya nervous Pak, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik ditanya, karena harus selesaikan Pak ya. Iya, baik, oke. Jadi karena memang belum terbiasa Bu, semoga untuk kegiatan kali ini semoga lancar ya Bu. Iya Pak. Oke, baik. Untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama, present atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang mana Bu masih kurang yakin? Kalau saya lebih di bagian present ya Pak, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching, dan juga tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik Bu. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan ya? Iya Pak. Oke, terakhir nih Bu. Apa yang Ibu ingin dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching Pak. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dan sebagai officer saya akan mengamati dalam proses coachingnya. Apakah sudah sesuai dengan guide alur kita, dan tentunya bagian prosesnya kan dilihat apakah bisa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Amin Bu, semoga ya. Assalamualaikum Pak Heril. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Pak. Bolehkah saya duduk di sini Pak? Silahkan Pak Bu. Hari ini saya ingin mengajak Pak Heril ngobrol. Mungkin agak sedikit lama, kira-kira Bapak tidak keberatan kalau saya duduk lama di sini. Justru itu Bu, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Iya Pak, baik. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak. Nah, itu yang saya harapkan Bu. Baik Pak, akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Heril seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Pak Heril sebelumnya? Terima kasih sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya Bu. Baik Pak, jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Pak? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya Bu. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas Bu. Coba ceritakan kepada saya apa yang Pak Heri rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan saya Bu, dan ini membuat saya kurang bersemangat gitu. Oh, kira-kira apa yang membuat Pak Heri merasa kurang bersemangat ya? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana Pak?
Tidak juga sih Bu, hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid seperti lesu, kurang bergairah, kurang semangat, kurang termotivasi. Mereka juga jarang mengumpulkan tugas ketika saya memberikan tugas kepada mereka. Baiklah, saya mengerti maksud Pak Heril. Sekarang coba Pak Heril jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama ini Pak Heril mengajar di kelas. Seperti biasa Bu, setelah berdoa, saya melakukan absensi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak lalu mengerjakan tugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya, Bu? Menurut Pak Heril salahnya di mana? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya, Bu. Oh begitu ya Pak. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Pak Heril lakukan untuk bisa membuat murid semangat belajar. Saya sudah mencoba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya misalnya kasus kelompok, memberikan kuis atau game belajar. Saya putarkan video, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Oh, apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja, Pak? Tidak sih, Bu. Ada momen ketika malas, namun saat pelajaran fisika yang ada seperti kegiatan menggambar, menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasnya. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Bapak lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid ya Pak. Jadi yang membuat Pak Heril merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu kan? Iya Bu, betul, sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Bu. Baiklah, kalau begitu nanti Pak Heril sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Pak Heril mengajar itu apa saja. Tentu ada lagi terus ada lagi Pak yang menurut Pak Heril ada hal-hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar. Ya, sepertinya sih tidak ada Bu. Namun saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Ya, itu saja sih. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Pak Heril tadi? Ada tidak yang ingin Pak Heril perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Hebat sekali Pak. Kira-kira apa prioritas utama Pak Heril setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid mendapat imbas dari semangat saya. Ya kan Bu? Itu langkah yang tepat sekali Pak. Ada hal lain yang mungkin Pak Heril mau lakukan? Itu Bu, saya sempat melihat Pak Sul saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur nafas. Itu bagaimana ya Bu? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, di mana siswa kita ajak harus fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat pada saat belajar, Pak? Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Pak Sul maksudkan? Baiklah, nanti akan saya berikan materi TSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain.
Ya Pak, kalau tidak nanti saya share di media apa itu KSE maupun KSE, bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya Pak. Ya Bu, nanti insya Allah saya ingatkan. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Heril dalam hal ini? Nanti saya akan coba mengajak Bu Kati untuk membantu saya dan kami nantinya bisa belajar bersama. Bagus itu Pak. Dan hasil diskusi kita hari ini, coba Pak Heril gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Pak Heril lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Ibu Kati untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Pak Sul maksudkan tadi. Nah, bagus sekali Pak, semangat ya. Saya yakin Pak Heril pasti bisa tetap semangat demi anak-anak didik kita. Semangat juga untuk Bu Ratna. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat ya Pak. Ya sudah, saya mau ke kelas dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kegiatan praktik coaching hari ini. Baik dari Bu Ratna dan Pak Heri. Oke, sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Oke, terlihat alkitab pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, reaksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching ini yang sudah Bapak Ibu lakukan khususnya kepada Ibu Ratna selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini itu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu rasakan lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya, Bu. Kemudian tadi Ibu sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat si coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat memotivasi si coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul sekali Pak. Oke, terima kasih Bu selaku coach dan dengan Pak Heru selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi si coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi si coach. Oke, akhir dari pertemuan ini kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.